warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Saling Friends. Welcome back to our Sastra Lingua session yang berjudul Suara Bahasa. Nah, kali ini kita ada di Suara Bahasa volume keberapa ya? Kira-kira ya, volume 7 ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lebih lanjut soal Fulbright. Karena Fulbright ini adalah salah satu beasiswa bergengsi yang ada di Indonesia, dan dengan mendapatkan Fulbright ini kalian juga bisa jalan-jalan ke Amerika Serikat. Nah, jadi tunggu info selengkapnya ya di sesi Suara Bahasa volume 7 pada malam hari ini. Dan anyway, teman-teman semua, saya di sini ingin juga menyampaikan bahwa Sastra Lingua Indonesia ini merupakan pusat penerjemahan, penyuntingan, pelatihan bahasa, penerjemahan, tadi sudah disebutkan, anyway, pelatihan bahasa dan juga pengujian kemampuan bahasa ya, plus juga penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman semua memiliki mungkin kebutuhan soal menulis ya, ataupun juga berkaitan dengan penerjemahan dan juga saya ingin melatih bahasa asing saya gitu. Dan hanya bahasa Inggris ya, tapi kita juga fokus di bahasa asing yang lainnya. Jadi kalian bisa menghubungi Sastra Lingua Indonesia. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengalaman seorang awardee ya dari beasiswa Fulbright. Dan semoga kesempatan kali ini bisa menjadikan salah satu information session yang berguna bagi teman-teman semua, karena tidak banyak ya informasi yang kita dapat secara akurat gitu ya. Dan melalui sesi Suara Bahasa ini kami ingin memberikan sebuah pencerahan gitu ya kepada teman-teman semua yang mungkin masih bertanya-tanya nih, apakah beasiswa Fulbright ini adalah beasiswa yang full atau sudah tidak bright lagi gitu ya. Jadi silakan bergabung dan kita akan menunggu Mr. Nanak to join us. Dan sebagai informasi aja ya, kita juga punya beberapa workshop dan juga seminar yang berkaitan dengan pengujian bahasa. Dan yang lalu kita juga mengadakan IELTS preparation class dan juga IELTS seminar. Nah, di situ kita juga membahas banyak tentang bagaimana sih tips dan triksnya dalam menjawab soal-soal yang ada di IELTS testing. Dan berkaitan dengan IELTS testing anyway, kita juga memberikan kesempatan bagi teman-teman semua yang mau untuk mengetes kemampuan bahasa di tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dan kita punya IELTS test prediction yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Karena sudah pukul 7, kita akan mengundang Mr. Nanak to join. So here we go. Please accept that. Halo. Hi. Mas Nanak. Can you hear my How are you? voice? Happy New Year. Thank you. Happy New Year too. Can you hear my voice? Yes, I can hear it clearly. But you know what? I always have a trouble with my screen. So whenever somebody is joining my session, then there is no screen of my partner. Jadi sekarang aku cuma melihat aku aja nih, Mas Nana. really? Tapi aku bisa dengar suaranya Mas But Nana. I can Gitu. see you both. Oh, really? Berarti sepertinya errornya di device-nya Ima. Gak apa-apa. Nanti kita kalau misalnya udah di save, biasanya akan muncul nih 2 orang di layar kayak gitu. Anyway, Mas Nana apa kabar? Kabar baik. This is so weird because aku belum pernah live, jadi kayak bagaimana begitu ya. Ternyata mirip-mirip seperti Zoom juga. I think it's the same. Ya How about you? benar-benar. How's life in Well, pretty Mampang? busy karena juga menangani pembangunan kantornya Sastra Lingua. So, I feel like I have multiple roles now. Congratulations. Oh, thank you. You're still having holiday ya in Indonesia? I'll be back soon. Very good. Very good. Well, I hope to visit you, like Bandung. Are you in Bandung now? You should. Yeah, I am. Pretty nice. Well, are you ready to start our session today?
Sure, yeah. More than ready. Go ahead. Oke, let's rock it. So today ya, teman-teman semua, kita mungkin akan menggunakan dua bahasa ya. Kalau misalnya Mas Ana mau share di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga gak apa-apa. So, suara bahasa ini bertujuan untuk mengkaji bahasa, sebenarnya sastra dan juga pendidikan dari sudut pandang ilmiah dan juga nilai praksis. Jadi, Mas Ana ini mengisi bagian dari segi pendidikan melalui apa namanya pengalaman secara praksisnya itu tadi. Nah, teman-teman semua, untuk sesi kita kali ini, kita akan membedah mengenai informasi ya tentang manfaat dan kesempatan beasiswa berdasarkan pengalaman awardee penerima beasiswa luar negeri. Salah satunya adalah Fulbright. Kemudian memotivasi generasi muda ya biar mempersiapkan diri mengenai mungkin kemampuan-kemampuan yang masih belum siap ya, seperti misalnya kemampuan berbahasa, dan menceritakan kiat-kiatnya gimana sih cara memutuskan memilih beasiswa seperti itu. Mas Nana, before I continue to ask you some these questions, so please introduce yourself. Coba dong diceritakan Mas Nana itu siapa dan kapan menerima beasiswa Fulbright. Okay, so I guess my name is Nanak. Panggil Nanak saja boleh. Um, Sekarang aku sedang doctoral degree, sedang S3 di UMass, dan Mbak Ima ini adalah salah satu alumni UMass juga. Jadi bukan hanya alumni sebenarnya, tapi housemate juga. So yeah. Oh, tidak perlu disebutkan ya itu. Oke, Iya. ini agak kayak podcast ya. Um, ini tahun ketiga aku PhD. Salah di second. Kebetulan di US memang cukup lama PhD-nya. It's a bit takes longer. And then right now I'm a lecturer too. I teach at Siliwangi University under Edgar Bird Academic Chair or EBAC. So yeah, that's a little bit about me. And I applied for Fulbright back in 2021, tahun 2021. Kemudian aku juga dulu pernah apply Fulbright di tahun 2011 ya, untuk yang S1-nya. Jadi ini adalah pengalaman Fulbright kedua aku, dan menurut aku Fulbright itu sudah it's just like my family karena sudah mengenal staff-staffnya dari dulu juga ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya Mas Nana udah pernah apa namanya berpartisipasi di programnya Amerika Serikat gitu ya. Hmm. Waktu S1-nya dulu ya Mas Hmm. ya. Hmm. Nah, kemudian waktu S3 ini ya, kan S2-nya di Inggris waktu itu. Nah, kemudian memutuskan untuk apa namanya S3 di Amerika Serikat. Apa sih yang membuat Mas Nana gitu ya memilih untuk lanjut program doktoral di Amerika Serikat gitu, bukan memilih untuk di Inggris misalnya, seperti itu. That was actually the first question Fulbright asked me back Yes, then during the yes. interview. Jadi memang, ya sebenarnya aku sangat suka UK juga karena aku sedikit old school begitu ya. I really like old buildings and stuff. Tapi untuk PhD aku berpikir ke US karena memang lebih suka desainnya. Dimana kalau di UK itu ketika PhD kita langsung semacam research begitu ya, harus sudah matang research proposalnya, kemudian juga harus langsung research. Tapi kalau PhD di US ini agak sedikit berbeda karena kita harus mengambil kelas dulu. Jadi kayak kita mahasiswa lagi. Kalau kita sudah punya master itu seperti kita melakukan master ulang gitu. Makanya kita bilangnya we redo our masters. Jadi selama 2 tahun biasanya kita harus mengambil mata kuliah dulu. Baru di tahun ketiga dan selanjutnya kita melakukan research. Jadi aku lebih suka desainnya karena memang I really like going to classroom. Oke, walaupun mungkin sekarang sudah agak agak lelah. But Mhm. biasanya aku suka di kelas diskusi dan mendengarkan dosen, and I really really love that. That's why I chose the US for the Mhm. PhD. Well, I think that kalau misalnya kita ini apa namanya milih yang langsung riset gitu, kayak terlalu shock banget nggak sih? Jadi Yeah. semacam Mhm. oke, I'll take this program, terus habis itu oke, ini tugas kamu, seperti itu. Jadi Mhm. mungkin itu ya Mas, salah Iya. satu alasannya. Mhm. Iya, dan dengan Oke. kuliah dulu sebenarnya dengan ambil kelas dulu justru itu membuka banyak opportunities dalam artian kayak oh ternyata banyak topik yang bisa aku explore begitu. Misalnya topik aku juga agak sedikit melenceng dari rencana awal karena
semakin kita mengambil banyak kelas, semakin terbuka pemikiran dan interest kita juga agak sedikit berubah-ubah gitu. So yeah, I really love that. Oke, oke, cool. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan kedua nih. Mungkin teman-teman ya juga punya pertimbangan sendiri gitu ya dalam memilih beasiswa. Nah, kalau buat Mas Nana sendiri, untuk ngelanjutin S3 ini, pertimbangan apa sih yang diambil gitu ya saat memilih Fulbright gitu? Kan di Amerika Serikat sendiri mungkin tidak hanya satu macam Mhm. beasiswa ya, mungkin juga ada yang dari universitasnya seperti itu kan? Mhm. Ya, memang banyak sekali, apalagi di zaman sekarang dengan informasi yang semakin terbuka, kesempatan beasiswa itu sangat banyak, termasuk juga beasiswa dari pemerintah kita ya, yang sedang-sedang terkenal juga begitu. But I chose again Fulbright because yaitu tadi pertama aku sudah mengenal programnya, kemudian sudah kenal juga dengan staff-staffnya seperti itu. Kemudian juga Fulbright itu segalanya diurus sebenarnya oleh mereka begitu dan that's what I like. Jadi kayak apply university walau kita bisa apply sendiri tapi Fulbright menyediakan juga apply dari mereka sendiri begitu ya. Jadi mereka membantu. Kenapa ini penting? Karena applying universities in the US most of the time not free. Kita harus bayar biaya aplikasinya which is dalam dollars dan dirupiahkan itu cukup lumayan begitu ya. Right. Bisa untuk makan beberapa minggu begitu. Ya. Nah, Fulbright ini memberi fasilitas itu. Kalau PSD biasanya memberi fasilitas 5 kampus nanti di-apply oleh mereka. So that's really really helpful, juga termasuk biaya-biaya semacam tes seperti bahasa Inggris, GRE dan lain sebagainya itu dibayarkan oleh mereka. And obviously that's what I like. Yeah. And how about the university choice? Like, did you propose like 5 universities at a time, Mhm. or maybe you applied to that universities and then you submit those applications letters to Fulbright? Iya, jadi salah satu hal yang menarik dari Fulbright juga adalah kita diberikan minat dan bakat begitu ya, kalau bahasa umumnya. Nanti kita diberitahu misalkannya, kamu mau kampus mana saja, nanti kita propose, nanti Fulbright, tim expertnya Fulbright juga melihat aplikasi kita seberapa kompetitif, nanti mereka juga either approve our university list, atau mereka juga menambahkan atau mengurangi begitu ya. Dan kita diberi kebebasan apakah mau memilih yang Fulbright tawarkan atau misalkan terserah kita gitu. Nah kalau dalam kasus aku waktu itu aku mengajukan 4 kampus karena jurusan aku teacher education itu waktu itu memang sepengetahuan aku research tidak banyak. Jadi banyaknya adalah teaching licensure begitu, yaitu menjadi pengajar di US. That's not what I want. Aku inginnya adalah teacher education itu menjadi pengajar guru gitu kan. Kemudian juga pada saat itu kan zaman 2020 itu zaman COVID-nya ya. Jadi banyak Right. kampus yang mengikuti program studi juga. Jadi itu benar-benar choice-nya limited. Jadi aku propose 4 dan mereka approve 4-4-nya. Kemudian mereka menambahkan 1 juga itu. Jadi aku taruh yang Okay. terakhir dari mereka di akhir. Ya. Okay. And what's your first choice My among like 5 first universities? My first choice was University of Pennsylvania. That's Okay. yeah, and they approved that. Kemudian Maryland, UMass yang ketiga, yang keempat adalah Michigan State, ya, salah satu yang pendidikannya cukup sangat baik juga. Dan terakhir itu aku kurang paham yang satu, karena itu yang dipropose Fulbright, but something State University New Jersey lah. Ya. Oke, tadi apa namanya pilihan pertamanya adalah Pennsylvania ya. Ya, Nah, mungkin UPenn. teman-teman ini apa namanya bertanya-tanya gitu. Kenapa tidak milih yang Pennsylvania? Misalnya kalau misalnya you were accepted to the program, tapi kenapa di prioritasnya malah prioritas yang ketiga gitu? Jadi kalau untuk PSD ini agak sedikit berbeda karena pertama yang kita harus tahu itu adalah apakah kita punya advisor atau tidak. Ini sangat penting. Mungkin di awal-awal kita tidak punya advisor, but untuk seorang Fulbright ini sangat penting. Sorry, Fulbright untuk S3 ya. It's very important to have atau kenal advisor begitu ya. Kemudian yang kedua adalah funding juga begitu kan. Terutama kan banyak Fulbright ini ada batasnya ya, walaupun kita fully funded tapi ada batas biaya dan biaya kampus di US itu rata-rata mahal. Jadi kalau si kampus tidak memberikan biaya tambahan atau cost sharing itu juga menjadi problem itu. Dan UPenn itu kan salah satu
It's an Ivy League. It's also very expensive, like almost 60,000. Oh, sorry, Wow. 60,000 ya per year, right? Or per semester, I Iya. forgot. Ya, dan kemudian mereka juga mensyaratkan GRE juga ya waktu itu sangat-sangat tinggi nilainya, and my GRE was really bad. I took twice, and both of them were really bad. GRE is really hard. I think those situations are normal for international students. But if Iya, you study let's say business and management, mungkin ya nilai GRE akan lebih apa ya dipertimbangkan gitu ya Mas ya. iya, dan kita juga kan sudah profesional dalam artian kita sudah bekerja mengajar. We just don't have time to basically learn all about GRE again. Dan apalagi terkadang dari satu tes ke tes yang lain itu biasanya hanya 2 minggu saja. So I was Iya, just not benar. really able Mhm, to do it. benar. Oke, ini ada pertanyaan Mas bisa langsung dijawab while we are discussing. Ini pertanyaannya, oh nanya tentang riset. Risetnya tentang apa, Mr. Nana? Oke, research aku ya aku tawarkan ke Fulbright, dan di Fulbright itu untuk S3 tidak perlu research proposal. Jadi memang rencana research kita langsung disatukan ke essay. Mungkin sekarang berubah ya. Silakan cek website Aminef untuk info lebih update. But zaman aku tuh tidak ada research proposal yang terpisah ya. Tapi rencana research kita itu diceritakan di essay juga. Research aku adalah very simple, which is teaching teachers in Indonesia, terutama di Tasik, di mana aku memang punya beberapa proyek waktu itu mengajar para guru. Dan aku mengumpulkan kasusku kenapa mengajar pelatihan guru itu penting dan lain sebagainya dan lain sebagainya. So yeah, that was my research proposal back then. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kalau mau cari riset topik gitu ya, mungkin jangan jauh-jauh banget ke luar Indonesia gitu ya, tapi lihat lingkungan di sekeliling, apakah ada gitu isu yang bisa diangkat gitu. Betul, Oke, betul sekali. oke. Nah Mas Nana ini ada beberapa asumsi tentang Fulbright yang seringkali Ima dengar gitu. Jadi I Mas like Nana sebagai assumptions. awardee gitu ya, ini kan judulnya emang boleh se-Fulbright itu gitu. Boleh Jadi dong. mau menjawab Fulbright ini memang benar-benar Fulbright atau enggak sih gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang penasaran silakan didengarkan. Nah, statement pertama, awardee yang menjadi alternate candidate tidak diberangkatkan ke Amerika Serikat. Benar atau tidak, Mas Nana? Jawabannya adalah to the point, itu menurut aku tidak benar. Karena sepengalaman aku 2 kali ikut Fulbright dan cerita dari senior-seniorku atau teman angkatanku biasanya yang alternate tetap berangkat begitu. Jadi in my case aku tidak pernah menemukan info yang alternate tidak berangkat ya. Justru yang biasanya tidak berangkat itu adalah ketika pertama tidak mendapat satupun kampus di US. I just have to tell you bahwa admission in the US is very competitive, okay? Melamar kampus di US itu sangat-sangat-sangat susah. Uh, dan banyak syaratnya dan lain sebagainya. Dan itu kita berkompetisi bukan kita saja, tapi juga dengan orang Amerika itu sendiri begitu. And they don't Hmm, care where you from, apakah internasional atau bukan. Mereka baik. benar-benar yang kualitas dari aplikasi kita. So it was very hard. Jadi banyak juga yang misalnya sudah dinyatakan diterima Fulbright tapi tidak mendapat kampus sampai deadline, maka beasiswanya melayang. So that was my Hmm. experience. Mungkin ada ya benarnya, but that was not my experience. Di pengalaman aku Ya, sejauh alternate ini selalu sepertinya berangkat. alternate candidate aman sih ya. Selalu Bukan even worse. masalah status ya Mas ya. Statusnya dia sebagai alternate candidate, tapi lebih ke apakah dia diterima atau tidak di universitas yang dituju, teman-teman ya. Yes, that's the key. Oke, Yeah. statement kedua. Saat studi di luar negeri ya dengan beasiswa Fulbright, apakah kita tidak boleh sambil bekerja? Itu statementnya. Kita tidak boleh ada pertanyaan di sini, hanya statement. Oke, baiklah to the point juga ya. Jawabannya adalah Oke, boleh. boleh. But But, iya, harus selalu ada terms and condition-nya yang namanya kita keluar negeri karena tujuan utama kan belajar ya. Tapi mhm, sepengalaman aku di UK, di US itu boleh kok, tapi ada batasannya. Misalkan di US untuk beasiswa semacam kita atau international student, kita hanya boleh bekerja selama 20 jam per minggu. Tapi kalau di waktu libur, misalnya di winter atau summer, kita boleh 30 jam maksimum.
Itu untuk bekerja ya. Kemudian yang kedua, kita hanya boleh bekerja di lingkungan kampus saja. And don't worry, di US ini lingkungan kampus banyak sekali bekerja. Bahkan biasanya para pekerja di kampus itu adalah banyaknya mahasiswa juga. Seperti yang di restoran, di dining hall, di admin-admin, itu biasanya banyak mahasiswa juga. Jadi, that's a good thing about the US. Jadi mereka tuh benar-benar membuka komunitas itu untuk mahasiswa juga untuk bekerja. Hmm. Tapi lagi ya, kembali lagi ke terms and conditions. Yes. Setiap beasiswa itu punya kebijakan sendiri ya Mas ya. Apakah Mhm. dia, maksudnya dari income yang sudah dihasilkan, apakah itu harus dikembalikan lagi kepada pihak beasiswa yang bersangkutan, atau boleh dimiliki sepenuhnya oleh si pekerja itu atau student itu gitu ya. Jadi teman-teman silakan cek kebijakan Fulbright gitu. Kalau kalau dari pengalaman pribadi nih ya, Mas Nana, untuk S3 sendiri itu semacam apa Mas kebijakannya? Kebijakan bekerja yang tadi ya. Hmm. Benar. Oh, untuk S3 apalagi lebih banyak biasanya opportunity-nya karena biasanya mahasiswa PSD di sini untuk kebanyakan adalah mahasiswa yang gratis ya. Karena biasanya begini, buat apa PSD lama-lama kalau kita harus bayar. Oke, jadi banyaknya yang sambil bekerja either as research assistant, teaching assistant, atau bekerja yang tadi di lingkungan kampus. Misalnya di kantor-kantor kampus atau departemen-departemen kampus. Dan itu kebanyakan mahasiswa itu begitu ya. Dan dengan bekerja itu juga lumayan dapat funding atau gaji. Biasanya kalau di Massachusetts itu per 2 minggu. Dan itu cukup lumayan untuk biaya hidup sederhana ya. Ingat sederhana, oke. Okay? Dan juga nanti biaya kuliah juga sudah dihapus begitu. Jadi enaknya PSD itu begitu. Tapi it's very competitive. Walaupun banyak, but it's very competitive. Karena mahasiswa PSD-nya juga banyak. Dan master juga bisa ikut apply juga. Jadi ya cukup apa namanya ya, cukup kompetitif juga. Benar-benar. Dan juga untuk funding ya, mungkin teman-teman juga penasaran nih, apakah funding dari Fulbright ini full 4 tahun nih untuk apa namanya penerima S3, program beasiswa S3 di situ. Gimana Mas Nana? Oke, yang pertama aku ingin sampaikan bahwa S3 di US ini hmm, rata-rata 5 tahun, oke. Banyak yang lebih. Biasanya kalau yang 4 tahun itu ada, tapi dengan syarat biasanya kita bisa transfer nilai dari S2 gitu ya. Kalau satu satu linear ya, dan itu lumayan bisa mempersingkat. Tapi kalau kita tidak bisa transfer kredit dari S2 ke S3 itu biasanya kita harus benar-benar 5 tahun sih. Kayak di UMass ini 5 tahun minimal ya, karena juga ada beberapa administrasi yang membuat kita itu semacam mau tidak mau memang harus 5 tahun sih. Kayak ada milestone-milestone-nya begitu. Kemudian Fulbright sendiri itu tidak mendanai sampai akhir. So this is something like probably like everyone has to understand. Untuk Mhm, S3 itu biasanya Fulbright cover antara 3 sampai 5 tahun 3 sampai 4 tahun. 4 tahun. Dan Mhm. itu beda-beda tiap negara ya. Dan Indonesia ini cukup generous sebenarnya. Untuk negara Indonesia itu bisa maksimal 4 tahun. So in my case, kita nanti di tahun keempat, mudah-mudahan sih ya, aku masih dapat dana begitu ya, walaupun mungkin tidak sebanyak dana di tahun 1, 2, 3. Mhm, mhm. So maybe it could be like partial funding between the university ya and the Fulbright itself. Mhm. Nah, jadi mungkin nanti kita adain sesi kedua Mas Nana. Ketika Mas Sure. Nana udah di tahun keberapa tuh? Tahun keempat atau kelima. Tapi semoga tahun keempat udah selesai. Gitu Hopefully, teman-teman. hopefully ya. Nah, ya, jadi jangan kaget ya kalau misalnya ternyata nanti kuliah di Amerika Serikat terus tanya ke temannya sudah berapa tahun di sini, misalnya di S3, kemudian dia bilang 6 tahun, 7 tahun itu sepertinya lumrah ya, karena It's biasanya ada beberapa normal. mahasiswa internasional yang betah gitu sambil bekerja sambil studi juga, and I don't know why they choose that way. Begitu. Oke. Statement ketiga, Mas Nana. Fulbright tidak memberikan sponsor konferensi, berbeda dari beasiswa pemerintah Indonesia. Benar atau tidak? Kalau ini benar. Kenapa Fulbright tidak memberikan conference grant? Itu artinya adalah bagi kita yang ingin ikut konferensi baik sebagai presenter atau peserta,
Karena begini, di kampus sendiri sebenarnya dana-dana seperti itu sudah tersedia, tinggal kita apply saja. Jadi menurut Fulbright, kalau kampusnya sudah menyediakan, then they do not have to do it. Maybe that's just my assumption ya. Tapi ya itu Mhm. tadi, apa namanya ya, karena Fulbright ini kan beasiswa dari pemerintah US itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kampus bisa bantu, then that's a good thing for them gitu. Mhm, benar teman-teman. Tapi itu tadi ya, ada terms and conditions-nya lagi sepertinya ya. Kalau misalnya kampusnya ini punya kuota, dalam artian funding-nya masih ada, mungkin masih bisa diberikan gitu ya. Hmm, Cuma biasanya di beberapa kasus biasanya tetap melalui seleksi ya, Mas Nana ya. betul. Karena begini, just because they have the grant, that doesn't mean the grant is uh, limitless. Misalnya tetap ada Mhm. batasnya ya. Yang namanya kampus punya batas dana juga. Misalkan kuota untuk tahun ini sekian ribu dolar, nanti dibagi-bagi per mahasiswanya berapa. Dan untuk UMass itu cukup generous sebenarnya. Kita mendapatkan minimal 500 per grant ya, per conference grant. Memang tidak cukup kalau kita ikut konferensinya di luar negeri, but it's good enough begitu untuk konferensi dalam negeri, lumayan lah. Oke, perfect. Nah, ini statement yang ketiga nih yang mungkin bisa dikonfirmasi sama Mas Nana. Fulbright hanya memilih dosen untuk studi program doktoral di Amerika Serikat. Benar atau kurang benar? Kurang benar. Oke. Kurang Jawabannya kurang benar. benar. Tidak ya, teman-teman, tidak hanya dosen. Mungkin presentasinya memang banyak dosen karena rata-rata kalau S3 memang buat apa sih? Even not teaching a university, right? Tapi dari praktisi juga banyak, misalkan dari think tank, NGOs juga banyak kok yang menerima begitu. So it's not really about your status whether you lectures or not, but it's about really your case itu seberapa seksi kasus yang kita proposekan dan seberapa penting impactnya itu. So ya, Mhm. tetap ada. Yeah, but I think in our batch, like the majority of the applicants, no, not the applicants, but the candidates are Mhm, lecturers mostly ya. Sepertinya seperti itu. mhm. Mungkin di angkatan yang lain ada yang campuran lah antara lecturers atau yang practitioner study. Oke, kita Betul. lanjut ke statement berikutnya. Nilai GRE atau Graduate Record Examination tidak diperhitungkan untuk jurusan Social Sciences, termasuk jurusan kita-kita nih, jurusan Education. Gimana Mas Nanda? No, that's not true. Dari segi Fulbright, apapun jurusannya, walaupun kampusnya tidak mensyaratkan GRE, tetap harus mengambil tes GRE. Dan itu lumayan sih jadi pengalaman juga, like seberapa susahnya GRE, oke? Okay? Um, it's really hard, oke? Okay? Mungkin untuk otak mediocre aku itu sangat susah ya. Jadi tetap ya harus ikut GRE dan difasilitasi biasanya maksimal 2 kali. Kalau nilai di awalnya masih kurang, nanti boleh ikut lagi yang kedua dan masih dibayar oleh Aminef ya, Fulbright Aminef. And that was really expensive. Biasanya satu tes itu bisa 5 jutaan ya. Jadi lumayan Hmm, sih di cover. benar, benar. Mungkin Mas Nanda pernah dengar ini ya, apa namanya informasi seputar GRE juga dari beasiswa lainnya, terutama beasiswa pemerintah gitu ya. Apakah mereka mengcover this GRE test atau tidak? Aku kurang tahu ya kalau beasiswa lain. Kalau Hmm, Fulbright ini sendiri kan karena semuanya diurusi ya dari tes, ya dari benar. masuk ke kampus. Mereka sangat membantu kita untuk membayar itu semua. Oke, oke. Jadi teman-teman, kalau yang beasiswa pemerintah mungkin bisa dicari lebih lanjut ya. Tapi intinya untuk Fulbright sendiri, GRE, TOEFL, IBT, semuanya di cover sama mereka. Kita tinggal Yes. duduk dan mengerjakan. Betul, tapi juga harus baik-baik karena kalau nilainya kurang, ya akan susah masuk kampus di US-nya juga ya. Apalagi untuk yang Betul. TOEFL IBT sebenarnya itu yang paling penting karena Mhm. kan kita international students mau bagaimanapun juga. So, setidaknya harus memenuhi minimum lah ya yang disyaratkan Fulbright. Right. Dan kalau semakin tinggi, maka chance untuk masuk kampus-kampus yang lebih bagus juga lebih lebih besar. Mhm. Right. Oke. Next statement. Fulbright tidak memberikan asuransi kesehatan secara lengkap. Is it true or not? Um, Secara lengkap di sini mungkin
Bagaimana maksudnya secara lengkap ini? Like Cara mengcover lengkap banyak kan. hal? Maksudnya kayak kesehatan kan banyak aspeknya ya Mas. Right. Nah itu, nah secara lengkapnya itu seperti itu. Maksudnya semua Oke, aspek oke. kesehatan lah gitu. Oke. Jadi yang namanya Fulbright ini kita punya asuransi tersendiri namanya ASPE begitu ya, gitu khusus untuk exchange students. Di mana aku lupa batasannya ya, but itu lumayan sih. Dan kita juga punya asuransi dari kampus juga. But that's true, itu tidak mengcover dua hal biasanya dental sama vision itu tidak di cover. Tapi ini bukan lebih ke Fulbrightnya sih, tapi memang di US itu sendiri asuransi itu untuk dua itu memang tidak jarang yang dimasukkan. Itu jadi itu kayak additional begitu, kita harus yang membeli lagi. Jadi mau kalaupun kita pakai asuransi swasta yang di US biasanya begitu, dental sama vision atau mata itu di luar itu ya. Jadi kita harus beli lagi. Right. And I need to tell one thing mungkin ya, biaya healthcare in the US is so expensive. Jadi kalau kita ke US jangan sakit. Iya, 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 I bet so. Kita harus Jangan benar-benar sakit. sehat ya, jangan sampai Harus terus sehat. gigi kita sakit, jangan sampai mata kita juga Apalagi sakit. untuk Jadi kalau misalnya dental ya, satu benar, gigi itu bisa itu mahal ribuan banget. dollars. Jadi Right, lebih baik ya, pulang it's saja ke very Indonesia, true. cabut di Indonesia. Itu yang saya lakukan beberapa tahun silam. It's so Benar. expensive. Oke, ini ada pertanyaan lagi, tapi kita akan bahas pertanyaan ini setelah mendengarkan the next statement ya. Fulbright sudah tidak bright lagi karena stipendnya kecil. Kalau teman-teman belum Itu tahu dia bilang stipend itu itu. apa, stipend ini itu uang bulanan ya. Nah, ini benar atau salah Mas Nana? Salah dong. Bride-nya itu bukan dihitung dari finance ya. Bride itu it's our ability atau seberapa besar kita mengambil pengalaman kita dari Fulbright itu ya. So we cannot measure it based on finance. Dan yang kedua, yang namanya beasiswa dimanapun, itu sudah dihitung secara profesional. Jadi kalau kita memang gaya hidupnya sudah socialite, misalnya di Indonesia, ya pasti kaget ya ke sana karena uangnya ya cukup-cukup saja begitu. But kalau kita Mhm. sudah terbiasa hidup hemat dan lain sebagainya, tidak sesedikit itu kok, lumayan ya. Dan juga masih bisa nabung lah Cukup gitu sedikit-sedikit, ya. betul kan Mbak Ima? Um, tidak Cukup, seperti intinya aku cukup ya, gitu. because Jalan-jalan I ke go 10 shopping state every masih time. cukup lah. Masih cukup. Dan kota atau tempat tinggal di mana kita tinggal itu juga memutuskan seberapa Betul. besar uang bulanan kita. Ya. Mhm. Correct. Oke. Oke. Nah, selama menjadi Fulbright Scholar nih, Mas ya, hal apa yang Mas Nana rasakan itu baik buat Mas Nana gitu? Mungkin apa namanya semacam benefit-benefitnya. Hmm, banyak sebenarnya, and I cannot mention one by one Mhm. karena waktu dan lain sebagainya. But satu hal yang aku pelajari, mungkin lebih ke dari sekolahnya ya. S3 ini benar-benar it really changes the way I think begitu. Sekarang aku benar-benar tidak melihat hal itu black and white begitu. There are so many spectrums in a color. Jadi ketika aku melihat sebuah masalah itu benar-benar membuat aku tuh kayak berhenti sejenak dan berpikir. Karena kan setiap saat kita diajak berpikir kan, di kelas itu selalu berpikir, this is the case, think about it, this is another case, think about it. Dan itu kayak menjadi kebiasaan begitu. Jadi kalau misalkan dulu waktu muda begitu ya, sekarang masih muda sih ya. Waktu let's say waktu Memudah-mudahkan zaman-zaman diri. S1 ya, itu kan kayak kita tuh benar-benar bergejolak begitu ya. Ada masalah ini, oh that's lie, that's not true, that's rubbish misalnya. Ya. Tapi sekarang itu kayak benar-benar take a step back and I have to think, oh tidak begitu kok, there is always another way to look at things. Dan itu yang aku pelajari sih. It really Mhm. changed me. Yeah. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di apa namanya ya, dinilai dari segi pengalaman yang non material itu banyak ya teman-teman ya. Hmm, Sepertinya kalau hmm, kalau kita berpindah kota dan mempelajari hal yang baru gitu, itu nggak ada yang nggak kita pelajari lagi gitu. Pasti akan banyak sekali exactly. hal-hal Exactly. yang bisa kita pelajari. Oke, so we come to the answer and question ini ya. Kak izin bertanya ini dari Hey It's Sarah Iza. Selama Hello. menjalankan PhD, apa pernah merasakan imposter syndrome? Jika pernah, tips how to overcome those. Thank you for asking me that question. I
have been experiencing that since the beginning even until now. Jadi kayak ups and downs. Jadi menurut aku itu adalah hal yang tidak bisa dihindari ya. Seberapa siap pun kita sekolah atau seberapa pintar pun kita waktu S1, ketika kita pindah ke suatu lingkungan yang berbeda dengan student yang berbeda dan lain sebagainya, we're gonna have that feeling. Jadi imposter syndrome itu akan selalu ada. Even until now, apalagi dengan ada kata PhD begitu, terkadang itu menjadi semacam beban tersendiri. Kalau kita menulis, submit tugas itu kan harus benar-benar this is PhD level begitu kan, tidak mungkin kayak tugasnya apa adanya begitu kan. Dan itu kayak memberi beban tersendiri sebenarnya. Dan kita sering compare juga dengan teman yang lain begitu ya, wah mereka sudah publish ini itu, kok aku di sini-sini saja misalnya ya. Dan juga nih yang paling penting ya, doing PhD can be very lonely, okay? Kenapa? Karena itu tuh kayak benar-benar sendiri gitu, walaupun kita ada kelas bertemu teman, but our projects normally very different. Jadi kita punya project masing-masing, jadi most of the time we spend our time alone. Dan itu kadang bisa sangat-sangat membuat kita lonely. Terutama bagi yang masih single ya, mungkin bagi yang punya istri bisa dibawa istrinya dan menjadi support system begitu ya. Atau suami ya. Tapi yang single itu terkadang agak lumayan gitu ya. Jadi terkadang bertemu teman dulu, misalnya roommate, makan-makan dulu di rumah. That can help a little bit. Jadi teman-teman ya, kalau merasakan yang tadi yang kata mbaknya ya, imposter syndrome, sebenarnya ada banyak sekali strategi gitu ya. Salah satunya adalah bikin komunitas yang bisa kita juga sharing interest, sama juga kalau orang Indonesia mungkin lebih ini ya, lebih banyak ngomongnya dan juga lebih banyak sense of familial relationship-nya gitu kan. Jadi cari teman yang juga ya orang Indonesia yang sekiranya bisa mengobati rasa rindunya kita atau Betul. apa namanya insecurity-nya kita itu tadi gitu ya. Betul Oke. sekali. Betul. Oke. Intinya Ini jangan ada terlalu lama sendiri lah. go ahead. Sorry, what's that? Iya, walaupun lonely tapi sebisa mungkin ada waktu untuk berbaur dengan teman atau keliling alam, misalnya hiking dan lain sebagainya. Kalau aku misalnya pergi ke gym Ya, itu nature lumayan walk. membantu juga. Yes. Yes. Oke. Ini ada pertanyaan dari apa namanya, dari Tendi. Oh, Nah, kalau mau lanjut Sandy. PhD tapi masih agak trauma pas master dengan tesis. Well, I don't know what's the experience, tapi ada pertanyaan lanjutan nih. Syarat lulus PhD di US, apakah banyak banget? Terus berapa artikel yang harus dipublish? Nah, itu. I get that question. Um, di US itu tidak se-strict di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan itu kayak benar-benar harus publish misalnya berapa journals dan harus Scopus Index. Like I have no idea why we are so into Scopus begitu ya. Di US itu tidak begitu. Mereka itu tidak bilangnya Scopus Index, tapi lebih kayak it must be in a peer review journals. Dan selama impact faktornya tinggi itu lebih bagus lagi. Tapi walaupun tidak apa-apa. Jadi syarat kelulusan di US itu very simple. Pertama, kita harus sudah selesai coursework atau mata kuliah sudah selesai. Kita sudah lulus candidacy exam. Nah, yang terakhir adalah kita lulus sidang disertasi begitu. Kalau masalah sudah publish, ikut conference itu lebih ke kayak nilai tambahan sih. Kayak di paper aku tuh ada misalnya, apakah pernah ini nanti bisa di checklist. But that's not really the requirements to graduate. Graduate itu hanya lulus mata kuliah, lulus ujian candidacy, dan yang terakhir lulus disertasinya itu sendiri. Ya. Oke. Sebenarnya lebih lebih simpel daripada di Indonesia ya mungkin Betul ya. sekali. So Dan that's lebih, why, iya, lebih banyak iya, freedomnya sih, which right, is I like it. right. Standarnya itu Kita jadi mungkin ini. untuk orang yang bekerja gitu ya Mas, sambil sambil studi mungkin ya ada konsekuensinya, dalam artian spending time-nya akan lebih fokus ke pekerjaannya dan juga studi sekaligus seperti itu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan apa namanya persyaratan, apakah harus ini publish artikel sebanyak ini gitu, tidak ada persyaratan khusus ya sepertinya ya. Iya. Um, Intinya teman-teman menyelesaikan yang compulsory requirements aja, kayak misalnya tadi kata Mas Nana, disertasinya diselesaikan,
juga participate di candidacy examnya itu. So, when will it be your candidacy exam? Coba kapan? Oke, jadi aku harus beritahu ke teman-teman bahwa di US ini ada tingkatannya lumayan banyak ya, sama seperti di Indonesia sebenarnya. Di US itu pertama, ketika kita 2 tahun pertama mengambil mata kuliah, itu status kita itu adalah PhD student. Nanti setelah mata kuliah selesai, kita melakukan mini research atau exam di depan komputer gitu. Jadi tergantung jurusan. Kalau aku harus melakukan mini research, kemudian nanti dipresentasikan. Jadi ada 2 sidang sebelumnya, sidang proposal mini research dan sidang hasil mini researchnya. That's for the candidacy. Kalau pas, maka lanjut ke disertasi, artinya sidang proposal disertasi, kemudian disertasinya baru terakhir adalah sidang hasil disertasinya. Jadi lumayan banyak sidangnya, begitu sih. And my case, hopefully I will do my candidacy exams next month, hopefully. Yeah. Next month? Really? Yeah, I'm right now Alright. analyzing my data, so Okay, yeah, I'm so excited. me too, very nervous. Okay, okay. Well, we'll pray for you. Thank you so much. Okay. I need that. Kita ada pertanyaan lagi nih dari Silverlink. Izin bertanya, apa yang paling berbeda dari kuliah PhD di UK and US selain waktunya yang panjang? Sebenarnya tadi udah dibahas sedikit gitu ya, tapi mungkin Mas Ana bisa menambahkan. Ya, jadi aku kan tidak PhD di UK, jadi kurang tahu. But I have met some friends doing PhD in the UK dan kadang kita berbagi pengalaman. Biasanya di UK itu begitu. Jadi awal pertama apply itu research proposal itu harus at least harus sudah cukup matang ya, karena itu yang menentukan advisernya siapa dan nanti bekerja langsung di research itu sendiri. Kadang mereka masih mengambil mata kuliah gitu, but I think that's not really a requirement, but mostly just untuk menambah pengetahuan saja begitu ya. That's what I see in the UK. Tapi kalau di US itu kayak kita benar-benar kembali menjadi student dulu di 2 tahun pertama. Jadi benar-benar kuliah harus lulus ya, dapat GPA juga, GPA-nya harus baik begitu. Baru nanti Hmm, setelah mata kuliah selesai, candidacy exam yang tadi. hmm, oke, seperti itu ya. I don't remember her name. Ya itulah ya namanya. I think I know Oke, her. Hello Ibu. okay. She's my Okay, Ibu. next question. Before we move to my questions. Oke, ini ada dari Reski Ardiansyah Putra. Untuk cara survive di luar dengan biaya minimum, apakah ada life hack selama menjalani studi di luar? Dan untuk bertahan hidup ya, tentunya dengan budget yang pas. Oke, Mas. Pernah mengalami budget pas-pasan, Mas Nana? Pernah waktu S2, tapi itu lebih ke kayak karena aku sendiri yang memutuskan untuk tinggal lebih lama ya, untuk menunggu wisuda. Sedangkan uang beasiswa sudah selesai begitu. Jadi ada jarak lumayan lama dari selesai beasiswa ke lulusan. Dan aku ingin ikut kelulusan, jadi kayak aku benar-benar hidup pas-pasan, di mana aku harus bekerja gitu ya. But kalau misalnya kita memakai beasiswa, itu biasanya akan cukup kok, oke. Paling ya untuk survive-nya ya hemat-hemat saja sih, terutama hemat membeli makanan. Karena kalau untuk rumah itu kadang agak susah mencari yang benar-benar affordable ya di US ini. Rent housing itu sangat-sangat mahal. Tapi kalau untuk makanan masih bisa disiasati dan juga banyak kayak semacam food banks begitu yang lumayan bisa diikuti juga, dapat makanan gratis dan lain sebagainya begitu ya. So that's the thing, another thing to survive. Oke. Iya. Ya intinya berhemat saja sih. Ya namanya kita kan di negara orang ya, harganya berbeda juga. Iya. Kadang harus berkalkulasi dengan diri sendiri ya. Mhm, Sebelum apa namanya beli sesuatu gitu kita biasanya convert, but somehow ketika kita convert kita sendiri yang pusing. Jadi betul. ketika ada di tempat asing gitu Heeh. mending ya ikutin kulturnya mereka gitu, misalnya Mhm, currency-nya sekian ya berarti jangan hitung ke Indonesia gitu, nantinya mhm. juga akan bikin pusing sendiri gitu. Betul, betul. Oke, oke, next question. Nah, sebagai mahasiswa internasional ya Mas Ana, dan juga mungkin Mas Ana sudah apa namanya berjejaring dengan mahasiswa lokal yang ada di situ. Nah, apa sih kelebihan menjadi mahasiswa internasional di kampus Amerika Serikat, apalagi dengan beasiswa Fulbright gitu?
Kelebihannya apa ya kelebihannya? Karena terkadang begini, orang US itu terkadang they do not really know where you're from. Selama kita Right. kuliah di sana, they think that you are from there, okay? Jadi, this is something that I found funny or unique about US citizens atau teman-teman di US. Jadi mereka tuh terkadang they do not really know whether you're international or not. Selama kita ada di kelas bersama mereka, then they will assume that you are from there, unless you mention that you're international student. Maybe they can tell from your accents, for example. Jadi mungkin apa ya bagi international student apa ya? Kelebihannya apa? Oh, perspektifnya sih ya. Kita bisa sharing perspektif apa namanya yang lebih luas gitu kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi Betul. mereka apa namanya bukan lagi American centric lagi, tapi lebih ke semacam apa namanya international Right. mindset, I guess. Iya, tapi itu bisa menjadi problem juga sih kalau mata kuliahnya very US centric. Ya. Karena kan kita I tidak punya know how background it feels. knowledge. That's true. I Ah, experienced that in the class. Like, aduh, ini mata kuliahnya tentang US semua. Aku bingung karena bukan dari situ, so I don't have the background knowledge. Jadi terkadang harus bekerja dua kali untuk memahami dulu konteksnya, begitu ya. Hukum-hukum di ya, itu US atau downside-nya menjadi mahasiswa hmm, internasional. Benar, benar. Em, tapi ini juga ya, mungkin apa namanya kalau di Indonesia ya Mas dapat beasiswa ini misalnya yang prestigious gitu, terus dia lebih di acknowledge gitu ya sama orang-orang di sekitarnya termasuk dosennya atau mahasiswa yang lain. Nah, kalau di Amerika Serikat sendiri, okay, so you come to the US with Fulbright, but do you think that the local student, especially the Americans one, mereka sebenarnya menyadari gitu ada beasiswa yang namanya Fulbright? Itu mungkin teman-teman penasaran nih. sebenarnya bukan menyadari ya, but most of them actually know Fulbright, terutama para profesor itu sudah tahu karena Fulbright ini juga ada Fulbright untuk American citizen itu sendiri begitu ya. Mhm. Dan itu termasuk salah satu dianggapnya adalah beasiswa yang cukup sulit ya, very competitive. Jadi di US itu ada dua beasiswa terkenal yang untuk orang mereka sendiri. Pertama Fulbright, yang kedua adalah Marshalls. Di mana itu benar-benar sangat kompetitif. Jadi ketika kita tahu bahwa you're Fulbright, like that would be great, like something like that they're gonna mention that kind of thing. Mungkin yang mereka kurang sadar adalah ternyata Fulbright itu ada untuk orang asing juga gitu. Maybe that's what I thought, yeah. Yeah, but I think they're treating us the same ya. Meskipun kita okay, you're Fulbright scholar, blah blah blah. But I guess like the way they treat us in terms of apa namanya friendliness atau yang lain gitu ya, sama gitu ya. Seperti dengan mereka apa namanya mentreatment mahasiswa lokal yang ada di sana. Betul, Seperti itu teman-teman. ya. Mhm. Oke, ini ada lagi nih. Oh, sekarang pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita menutup dan juga mungkin menjawab pertanyaan kalau teman-teman punya pertanyaan lagi. Apa saja sih kiat-kiat? Nah, ini seperti ini ya, seperti seminar. Kiat-kiat. Seperti seminar, apa kiat-kiat sukses gitu ya untuk mendapatkan beasiswa Fulbright, Mas Nana? Kalau ditanya kiat-kiat itu sebenarnya tidak ada yang namanya kiat-kiat, seriously, oke. Okay? Um, aku terkadang agak kurang menyetujui kata-kata like tips lulus beasiswa Fulbright misalnya, like there is no such thing in my opinion. Tapi mungkin adalah strateginya bagaimana ya agar aku tuh bisa at least punya confident apply Fulbright gitu ya. Menurut aku yang pertama it's very important is to know apa sih yang ingin kita tawarkan, that's the first thing begitu ya. Yang Hmm. kedua, cari tahu dulu Fulbright ini apa dan kandidat apa yang mereka cari. So that's very logical and it's like you apply for a job, you need to know what the company you're applying, apa visi misi mereka. Karena setiap beasiswa biasanya punya kriteria tersendiri ya. Jadi itu sih yang paling utama. Jadi aku selalu menyarankan untuk semua orang kalau ingin apply beasiswa itu harus benar-benar tahu dulu apa sih dan kenapa harus apply begitu ya. Jadi yang paling penting karena menggali that reasoning begitu ya. Why I have to apply for Fulbright and why I need to study this itu yang paling penting sebenarnya. Hmm. Harus diketahui. Oh ya, 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 benar, Kalau benar, benar. Rizky, Kita nggak ada ini ya teman-teman kiat-kiat kiat-kiat shortcutnya, jadi no, there's harus no shortcut in digali life. kata Mas Nana ya. Jadi kalau misalnya bertanya tips and tricks, tidak ada. Yang ada itu journey atau prosesnya itu tadi ya. Betul. Nikmati Oke, saja.
Aha. Nah, Mas Nana, sekarang kalau misalnya udah di tahun ketiga gitu ya, berarti target atau milestone-nya di tahun ini tuh apa, Mas Nana? Target tahun ini adalah aku selesai kandidasi dan semoga lulus. Oke, jadi sidang kandidasi itu bisa tidak lulus juga, teman-teman. Kalau tidak lulus, maka harus research ulang. And I don't want to do that karena research itu it takes a lot of time, a lot of effort, a lot of money too. Um, Iya. jadi semoga ujian kandidasi aku lulus. Kalau lulus, maka aku bisa lanjut ke disertasi dan bisa Wow. propose disertasinya dan sidang lagi sebenarnya. Jadi Mhm. lumayan banyak sidangnya ya. Mhm. Nah, yang candidacy exam ini, apakah topiknya itu sebenarnya bagian dari disertasinya Mas Nana nanti atau baru gitu? Betul, lebih baik satu bagian saja karena kalau tidak artinya kita mengulang dari awal and it takes another time begitu ya. Jadi lebih baik yang namanya candidacy dan disertasi itu adalah satu research yang sama, tapi biasanya disertasi adalah we scale up. Jadi kita lebih luas lagi, diperbesar lagi begitu. Nah, yang candidacy ini adalah versi kecilnya. Sebenarnya candidacy itu lebih ke kayak apakah rencana riset kita itu benar-benar doable, bisa dilakukan atau tidak, dan apakah kita sebagai researcher ini mampu melakukan itu dari mulai konsep, dari mulai kemudian propose, melaksanakan dan analisis data itu kan satu kesatuan. Apakah kita sudah mampu atau belum sampai ke sana? Gitu. That's what I Mhm. wanna see. Kalau sudah, maka kita jadi PhD candidate. Gitu. Hmm. Okay. So does it mean that you have to collect other data to complete your data right now? Betul. Nanti disertasi harus diperbesar lagi. Oke, biasanya um, banyaknya harus begitu sih, tapi ada beberapa yang disertasinya itu sedikit berbeda dengan candidacy exam ya. Banyak juga yang berbeda sebenarnya. Hmm, oke. Tapi lebih baik Oke, sama sih. teman-teman. Ya. Oke, semoga lancar selalu Bang Nana nih katanya dari siapa namanya nih? Husni Baraki. Oh, thank you so Oke. much. Thank you so much, Yasni. Ya, semoga tercapai Amin. apa namanya targetnya tahun ini dan teman-teman yang ada di sini juga mungkin bisa berani ya mengambil langkah untuk apply Fulbright Oh, tahun ini, harus which dong. is ini Harus. ya Februari berapa? Februari Februari 15. 15, Iya, yes itu. Dan sekarang ada yang oke. baru loh di Fulbright, yaitu kalian bisa apply online. Jadi kalau dulu itu Fulbright sangat strict apply-nya harus via pos ya. Sekarang ada pilihan online juga, which is a lot easier and Iya, more accessible. ya betul. Daripada ini ya, kadang kita kalau misalnya apa namanya mail ke sana ke kantornya mungkin masih tidak ada konfirmasi gitu ya. Iya, Jadi kadang lupa mungkin kita ada yang yang lebih tidak deg-degan gitu. terupdate. Hmm. Misalnya, Iya, oh oke. ternyata ada satu paper yang tidak masuk ke amplop, itu kan bahaya juga ya. That's online kan biasanya selesai. Benar-benar, Thank benar. Oke, you, oke teman-teman. Ashley. Oh ini ada Thank you so much. pesan lagi nih. Oke, oke teman-teman. Kalau misalnya nggak ada ini ya pertanyaan lagi. Anyway, Mas Nana, thank you so much for coming. Thank you. If you need any help with Fulbright, please contact me. Ya, teman-teman juga persiapkan ya, be prepared. Atau mungkin kalau misalnya mempersiapkan diri dengan sastra lingkungan Indonesia juga bisa. Kita ada apa namanya berbagai macam Yes, program. Silakan dicek di sastralingkungan.co.id. harus Oke, programnya keren. Mas Nana ada pesan-pesan untuk teman-teman atau sudah cukup? Pesan-pesannya adalah tetap semangat, apapun yang dimimpikan. Aku selalu selalu bilang ke mahasiswa bahwa mimpi kalian seberapa kecil pun itu adalah tetap mimpi kalian. It doesn't have to study abroad, it doesn't have to be like this and like that. Selama kita nyaman dan mau melakukannya silakan. And never compare yourself to others, walaupun aku masih sering juga, tapi I just feel like that's not a good thing begitu ya. Let's do justice for ourselves begitu ya. Iya. Hargai diri kita seberapa seberapa jauh pun yang kita lakukan. That's who we are. Ya. Mhm. Self love dulu ya, Iya, teman-teman. Itu intinya. betul. Sebelum self love. Oke. Ya, oke Mas Nana, thank you ya udah hadir dan ngomong-ngomong Thank you satu for jam setelah inviting me berapa to. berapa bulan ya kita tidak ngomong-ngomong kayak gini. You miss my cooking, no? Oh, I Sorry? barely cook. No, I miss I your miss your cook. cheesecake. Oh, yeah. I miss your cheesecake.
If you can send me one, then I can buy it now. Yeah. Okay, I'll Oke. send it to you later. Alright, teman-teman semua, thank you ya udah hadir di Suara Bahasa Forum 7. Nantikan Suara Bahasa Forum 8 dengan topik yang lebih seru daripada ini Oh, gitu ini ya. Alright, udah thank you seru Mas ya. Nana. I'll see you. No, I mean like Alright, this is thank you. fun. Alright. This is fun, but I want more Yeah. fun. Okay, I got it. Bye bye. Thank Oke, you. thank you. Bye-bye Mas Nana. Bye bye. Assalamualaikum Bye. Thanks teman-teman. everyone.